Orang Bali harus jadi tuan di rumahnya sendiri. Ini bukan sekedar soal setuju atau tidak setuju. Ini bukan hanya perdebatan pro dan kontra. Ini adalah panggilan hati yang lahir dari cinta tentang masa depan Bali. Masa depan adat dan budaya yang kita agungkan dan kita jaga dengan doa-doa panjang dari generasi ke generasi. Hari ini saya bertanya pada diri saya sendiri dan mungkin juga pada kita semua, bagaimana nasib anak-anak muda Bali di tanahnya sendiri. Di satu sisi, anak-anak muda kita yang menyeberang samudra, menjadi pekerja migran, mengais rezeki di negeri orang. Di sisi lain, pulau ini justru menjadi surga bagi mereka yang datang dari jauh. Orang asing yang memilih menetap, menua, bahkan wafat di Bali. Mereka tinggal bekerja, berbisnis, kadang melanggar aturan atau kadang terang-terangan menutup mata pada hukum. Dan kita, anak-anak muda Bali, pewaris tanah leluhur, kadang hanya jadi pelayan di rumah sendiri. Kita jadi gardener, jadi waiter, waitress, front office, room service. Semua pekerjaan itu mulia. Tidak ada yang rendah. Tetapi lihat di mana posisi kita. Hanya jadi pelengkap bagi kantong-kantong tebal para pemilik modal. Yang seringkali asing, seringkali rakus, seringkali hanya peduli keuntungan. Tanpa memikirkan gimana nasib dan masa depan kita kelak. Upah rendah, adat yang tinggi. Bukan adatnya, tapi biaya untuk merawat adat itu terkadang di luar dari kemampuan kebanyakan orang Bali. Ironi ini semakin menyesak jika kita bicara angka. Bali adalah penyumbang devisa pariwisata terbesar negeri ini. Bahkan kabarnya kurang lebih sekitar 107 triliun atau sekitar 44% pada tahun 2024 kemarin. Tapi lihat UMR kita, bandingkan dengan Jakarta atau kota-kota besar lainnya di negeri ini. Di Jakarta upah minimum bisa menyentuh kurang lebih di angka 6 juta, tapi di Bali paling tinggi cuma 3 juta. Sementara kita di Bali hidup dengan biaya yang tinggi. Kita bersaing dengan orang-orang asing yang datang dengan mata uang yang kuat. Mereka belanja di pasar tradisional. Bahkan ini bisa dilihat di media sosial. Gimana banyaknya orang asing yang mengambil pekerjaan kita. Bahkan ngantri di pom bensin, membeli Pertalite, ngantri di warung untuk membeli gas LPG, memborong tanah, membangun villa, dan harga-harga pun ikut melambung. Mereka sanggup. Tapi kita, orang Bali yang tercekik. Dan lebih parah lagi, di Bali, pekerja bukan hanya soal cari makan. Kita punya adat. Orang Bali bekerja bukan hanya untuk cari makan. Kita punya adat. Kita ngayah, kita menanggung tanggung jawab sosial yang tidak pernah ringan. Anak-anak muda Bali bekerja bukan hanya untuk perut sendiri, tidak. Tapi juga untuk desa adat, untuk Banjar, untuk pura, dan untuk tetua-tetua kita. Ironi, pariwisata atau wisatawan yang pensiun dan tinggal di Bali. Saya sering bilang, wisatawan yang kita inginkan adalah wisatawan yang datang ke Bali untuk berlibur.
membelanjakan uangnya menghidupi ekonomi lokal. Tapi kenyataannya berkata lain. Sangat ironi. Makin banyak yang datang untuk menetap, bekerja diam-diam, dan menikmati Bali dengan ongkos sosial yang ditanggung anak-anak muda Bali. Yang saya maksud, seperti mereka-mereka yang datang ke Bali ngantri Pertalite yang harusnya jatah untuk masyarakat Bali, membeli gas LPG yang harusnya itu jatah untuk masyarakat Bali, tapi diambil sama mereka. Sehingga tidak jarang terjadi memang kelangkaan gas LPG di lapangan. Tidak jarang terjadi antrean yang banyak di warung-warung. Ya karena jatah-jatah yang harusnya orang Bali dapat itu diambil oleh orang-orang seperti itu. Oleh bule-bule yang mungkin menetap di sini, entah apa yang mereka lakukan dan entah itu untuk berwisata atau tidak. Yang jelas itu yang terjadi sekarang. Lihat villa-villa di pinggir sawah yang kadang kepemilikannya pun remang-remang. Homestay berlabel lokal tapi dibaliknya dikuasai pemodal asing. Lalu mereka menyewakan ke sesama mereka, ke turis asing. Lalu mereka berbelanja di pasar-pasar tradisional dengan rupiah yang seolah tidak ada artinya bagi nilai tukar mereka. Karena memang nilai tukar rupiah kita jauh di bawah mereka. Contoh dengan US, sekarang sudah berapa? Udah terus naik sampai ada di level 16-an sekarang. Hasilnya seperti yang kebanyakan orang tahu, prinsip ekonomi sederhana. Permintaan naik, harga pasti akan naik. Ujung-ujungnya yang menderita adalah rakyat Bali itu sendiri. Yang lahannya semakin sempit, ruangnya semakin sempit, napasnya semakin sesak. Jadi gak salah, banyak orang Bali atau anak-anak kita pergi jadi buruh di negeri orang. Maka tak heran kalau semakin banyak anak-anak muda Bali kita memilih pergi. Jadi pekerja migran di kapal pesiar, di restoran, di Australia, di US. Memilih bekerja di kebun, di Korea atau di Jepang, bekerja keras di negeri orang, di tanah asing, demi gaji yang layak. Demi bisa kirim uang ke rumah, demi bisa membangun rumah di desa, demi ngayah saat mereka balik lagi ke Bali. Tapi hati ini tetap bertanya, sampai kapan anak-anak muda Bali jadi tamu di rumah orang dan jadi babu di rumah sendiri? Pemerintah, kamu di mana? Pertanyaannya bukan mau modernisasi atau tidak. Kita tidak menolak kemajuan. Kita tidak alergi investor. Kita tidak menutup pintu untuk orang-orang baik dari luar. Tapi kita harus ada aturan, harus ada keberpihakan kepada Bali dan kepada penduduk Bali, terutama generasi muda kita. Pemerintah tidak hanya sibuk berkoar, mari jaga budaya Bali. Sementara tanah Bali dijual sedikit demi sedikit. Sementara adat Bali jadi slogan di brosur pariwisata. Tetapi di lapangan, orang Bali terseok-seok mencari lahan untuk upacara. Seperti yang kita ketahui, harga tanah di Bali sangat melambung. Sempat kemarin viral, pekerja lokal Bali, orang Bali sendiri tidak akan pernah mungkin bisa beli tanah di tanah kelahiran, di tanah leluhurnya. Karena kita harus bersaing dengan pemodal asing yang nomor seri rupiahnya mungkin tidak ada, tidak bisa kita hitung karena nilai tukar rupiah dengan nilai mata uang orang asing tersebut jauh. Lalu pertanyaannya lagi, siapa yang mengawasi para pekerja asing ilegal?
Siapa yang menertibkan villa-villa bodong? Siapa yang memastikan gas LPG subsidi benar-benar sampai di warga Bali? Bukan ke villa-villa mewah yang tamunya setiap hari masak lobster di dapur mewahnya. Pesan saya sederhana. Orang Bali harus tetap jadi tuan di rumahnya sendiri. Kita butuh kebijakan yang membuat anak muda betah tinggal di Bali. Upah yang layak, lapangan kerja yang layak, ruang berkarya yang luas, pemberdayaan adat bukan hanya jadi jargon kampanye. Bukan hanya ngomong kita melestarikan adat dan budaya. Tetapi desa adat kita dijadikan tempat atau dipolitisasi. Jangan. Dan jangan biarkan Bali hanya jadi etalase indah di brosur pariwisata. Tapi di baliknya, anak mudanya merantau di negeri orang, menjadi buruh di negeri orang. Jangan biarkan Bali hanya jadi taman bermain bagi orang kaya. Sementara orang Bali hanya menjadi tukang sapu di beranda rumahnya sendiri. Pemimpin Bali yang sekarang sudah menunjukkan ketegasannya. Kita harus dukung, apalagi seperti kemarin ada beberapa akomodasi yang melanggar ditertibkan dan dibongkar dan dipimpin langsung oleh Gubernur Bali. Saya sangat mengapresiasi itu. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Salam dari saya, Kande Putra, Topi Merah, Bali News ID.